السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه وتعالى الذي أظهر سيد الوجود إلى خير العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puji sedalam syukur hanyalah kita persembahkan bagi Allah Rabb seru sekalian alam, yang melimpahkan nikmat kepada kita yang tiada terbilang banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, tentu engkau tidak akan dapat menghitungnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Jikalau seandainya ranting-ranting di permukaan bumi ini diumpamakan sebagai penanya, dan lautan yang dihamparkan Allah, 7 bentuk samudra itu dijadikan sebagai tintanya, maka sekali-kali tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami akan berikan berlipat-lipat ganda banyaknya. Oleh karena itu sejatinya lah kita hendak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Namun nyatanya kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sembari daripada itu pula, marilah kita senantiasa meringankan lidah, membasahkan bibir, bersalawat ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan kualitas dan kuantitas salawat kita kepada beliau itulah yang nanti menentukan posisi dan kedudukan kita nanti di yaumil mahsyar. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya orang yang paling utama kedudukan dan posisinya denganku nanti pada hari kiamat ialah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat, lebih-lebih lagi kepada diri khatib sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya rutinitas mingguan semata,
tanpa berbenih di dalam hati, berbekas di dalam jiwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa tazawwadu, dan bekalilah diri kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah engkau, kata Allah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berbeda-beda. Allah pilih dari seluruh hamba-hambanya itu sedikit di antara mereka yang menjadi rasul. Allahu yastafi minal malaikati rusulah wa minan nas. Allah memilih dan mensucikan daripada malaikat-malaikat Allah itu ada yang menjadi rasul, serta demikian pula terhadap seluruh manusia. Maka tidaklah sama satu manusia dengan yang lainnya. Maka tidaklah sama manusia biasa dengan para rasul. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memuliakan, memilih dan mensucikan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Demikian juga para rasul tidaklah sama kedudukan dan pangkatnya. Satu di antara mereka ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Dan itulah rasul-rasul yang kami tinggikan satu pangkat di antara yang lainnya. Demikian juga dengan tempat. Allah muliakan dan tinggikan beberapa tempat di permukaan bumi. Maka seluruh hamparan bumi tidaklah sama. Allah pilih tanah haram Makki dan tanah haram Madani lebih mulia daripada tanah-tanah di permukaan bumi lainnya. Semua itu Allah pilih dan Allah muliakan hanya untuk kita manusia, agar bisa memilih mana tempat yang mulia, yang kiranya dapat menimba pahala yang lebih banyak daripada tempat yang lainnya. Sesungguhnya salat di Masjid Nabawi tidak sama halnya dengan salat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi. Inna salati fi masjidi hadha, inna salata fi masjidi hadha, kata Rasulullah, sesungguhnya salat di masjidku ini ka'alfi salatin fi ghairi, bagaikan 1000 kali salat di masjid lainnya. Illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram di Makkah. Fa inna salata fihi kami'ati salatin fi masjidi, karena sesungguhnya salat sekali di Masjidil Haram bak salat 100 kali di Masjid Nabawi. Hal ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan satu bahagian, satu buq'ah, satu tempat di permukaan bumi, kecuali memilih satu di antara yang lainnya. Demikian pula dengan bulan-bulan, hari-hari, waktu-waktu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pilih satu waktu mulia, lebih tinggi derajatnya daripada hari-hari yang lain. Sebut saja bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan tidaklah sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Beribadah di bulan-bulan yang haram. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah pilih 4 dari 12 bulan menjadi bulan yang haram, agar kita mampu memilih manakah waktu yang paling fadilahnya besar, bisa menimba pahala yang lebih banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih satu hari dalam seminggu untuk hari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hari Isnin. Allah pilih hari Isnin
sebagai waktu spesial dan hari yang mulia dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada hari itu disyariatkan bagi orang yang mau berpuasa agar berpuasa. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abi Qutadah radhiyallahu taala anhu arda, "Indama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam," ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, mengapa ia berpuasa pada hari Isnin? Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Pada hari itu aku dilahirkan. Menunjukkan bahwa hari Isnin bukanlah hari biasa. Allah ingin memuliakan hari Isnin setelah Allah memuliakan hari Jumat. Hari Jumat kemuliaannya pada hari itu dilahirkan Nabi Adam alaihissalam. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu dijadikan Nabi Adam. Kalaulah Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat hingga Allah Subhanahu wa taala muliakan ia daripada hari-hari dalam sepekan, mungkinkah ada yang berkata hari Isnin bukanlah hari spesial? Mungkinkah ada yang menganggap bahwa hari Isnin bukan hari mulia? Padahal jelas bahwa hari Isnin adalah hari dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari Isnin itu menjadi hari mulia, maka bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dinyatakan sebagai bulan yang mulia. Hingga bulan Rabiul Awal itu disebut juga dengan sebutan Rabiul Anwar, bulan terbitnya cahaya-cahaya. Karena dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut ia dengan sebutan nur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan kitab yang memberi penjelasan. Dikarenakan dengan terbitnya nur pada hari Rabiul Awal itu, maka terbitlah nurul bi'tsah, cahaya kenabian. Dengan lahirnya hari Isnin Rabiul Awal itu, maka terbitlah cahaya hijrah ke Madinah. Yang dengan terbitnya nur Muhammad pada hari Isnin itu, maka terbitlah cahaya-cahaya Al-Quran, cahaya-cahaya sahabat Nabi, cahaya-cahaya hidayah. Maka jelas bahwa pada hari Isnin Rabiul Awal itu jelas disebut dengan Rabiul Anwar, bulan terbitnya cahaya-cahaya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sejatinya kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memperhatikan hari-hari, waktu-waktu yang Allah muliakan itu agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tepat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin seantero dunia, memperingati Maulidin Nabiyil Mustafa wal Habibil Mujtaba, maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menunjukkan bahwa kita ingat kepada beliau hanya sekali dalam setahun. Jelas salah mereka yang mengira bahwa peringatan Maulid merupakan bentuk bahwa kita ingat akan Nabi sekali setahun. Kalla, tidak, sama sekali tidak. Namun peringatan Maulid itu adalah bentuk penunjukan, pengizharan, penunjukan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta yang pernah terpendam di dalam hati, sayang yang pernah bersemayam di dalam jiwa, terkadang perlu ditunjuk dan ditampakkan. Lihatlah sahabat Nabi yang bernama Sawad ibnul Ghaziyah, ketika ia pernah dipukul oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meluruskan saf-saf perang, hendak melaksanakan perang Badar.
Di ujung hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, "Wahai sahabatku, apabila pernah aku zalimi di antara kalian, maka balaslah. Hak yang pernah tak saya tunaikan, sebutkanlah." Hingga berdirilah Sawad Ibnul Ghaziyah berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin menuntut balas. Dulu engkau pernah memukul badanku." Kata Rasulullah, "Pukullah aku." Kata Sawad Al-Ghaziyah, "Engkau pukul aku dulu dengan tongkatmu." Rasulullah pun menyerahkan tongkatnya. Ibnul Ghaziyah kembali berkata, "Dulu engkau pukul aku tanpa baju." Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka bajunya. Ketika baginda Rasulullah membuka bajunya, sahabat Nabi Sawad Ibnul Ghaziyah langsung memeluk dan mencium jasad baginda Rasulullah, seraya meneteskan air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, tidakkan mungkin hamba bisa memukul tuannya. Tidak mungkin pecinta memukul yang dicintainya. Sesungguhnya harapan dan keinginanku ya Rasulullah, ingin memeluk dan mencium jasadmu." Begitulah yang dilakukan oleh Sawad Ibnul Ghaziyah untuk menunjukkan kecintaannya. Bukankah seluruh sahabat Nabi ingin memeluk Nabi? Bukankah seluruh sahabat Nabi ingin mencium jasad Nabi? Ketika selesai salat, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Sayyidina Anas ibnu Malikin radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa sahabat Nabi setiap selesai salat, mereka berlomba-lomba beradu untuk segera mengambil, mencium dan memegang tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan sahabat dan keinginan mereka memeluk dan mencium jasad Nabi itu telah terpendam di dalam hati mereka. Namun yang menunjukkan keinginannya hanyalah saat itu sahabat Sawad Ibnul Ghaziyah. Cerita Bilal bin Rabah yang senantiasa terngiang di telinga kita. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, ia pun berhenti mengumandangkan azan. Karena setiap ia berdiri mengumandangkan azan, terbayang di pelupuk matanya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Sayyidina Umar ibn Khattab meminta kepadanya agar Bilal bin Rabah kembali mengumandangkan azan sepulangnya dari kota Baghdad, Irak sana. Naiklah Bilal bin Rabah setelah dipermohonkan oleh cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Syadabi Ahli Jannah, Imam Hasan dan Husain. Ketika Bilal bin Rabah naik ke atas menara seraya mengumandangkan azan dengan terbata-bata menahan syahdunya hati, hingga ia sampai pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga Bilal bin Rabah pun tak mampu lagi menahan syahdunya, tidak mampu lagi menahan sedihnya. Ia pun tak mampu melanjutkan mengumandangkan azan, tersungkur terduduk, tak mampu lagi mengumandangkan azan, mengangkat suara. Saking besarnya sayang dan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat Nabi yang lain tidak seperti Bilal? Apakah kerinduan sahabat Nabi tidak sebesar Bilal? Apakah kecintaan sahabat Nabi lainnya tidak sebesar Bilal? Kalla, tidak, sama sekali tidak. Cinta mereka sama, sayang mereka sama. Namun kali itu Bilal lah yang menunjukkan cintanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dalam hadis yang lain dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, bahwa seorang jariyah sauda datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang. Sambil membawa gendang ia berkata, "Ya Rasulullah, inni nazartu an adriba ad-duffa baina yadayk in raja'ta salima." Ya Rasulullah, aku pernah bernazar, kalau seandainya engkau pulang dari perang dalam keadaan selamat ya Rasulullah, maka aku akan bergendang berbahagia
menyambut kehadiranmu. Oleh karena itu Sauda itu pun menggendangkan rebananya menyambut kedatangan baginda Rasulullah, berbahagia karena baginda pulang dengan selamat. Apakah istri-istri Nabi tidak berharap Nabi selamat? Apakah sahabat Nabi tidak menginginkan Nabi dalam keadaan selamat? Tentu tidak. Semua berharap dan ingin Nabi Muhammad selamat sampai tujuan, mendapatkan ghanimah, menang dalam peperangan. Namun yang menampakkan kecintaan dan keinginannya, harapannya agar Nabi pulang dengan selamat waktu itu hanya jariyah Sauda, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya. Itulah yang dilakukan oleh manusia, kaum muslimin dan muslimat seantero dunia, bahwa peringatan Maulid Nabi bukan menunjukkan cinta setahun sekali sahaja, namun peringatan Maulid ialah ingin menunjukkan cinta yang pernah terpendam, sayang yang pernah bersemayam itu ditunjukkan sekali setahun, agar kita merasakan kembali menyimak sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia yang pernah dilahirkan yatim oleh ibunda. 6 tahun umurnya telah ditinggalkan ibunda. Dalam keadaan belia ia mengembala kambing. Lihatlah saudara-saudaraku, makhluk yang paling mulia, yang seluruh batu-batu di Mekah memberi salam kepadanya. Wa inni la'alamu hajaran fi Makkah yusallimu alayya, kata Rasulullah, sungguh aku tahu bahwa batu-batu di kota Makkah itu memberi salam kepada aku. Namun kehidupannya ternyata di waktu belianya dalam keadaan yatim piatu, dan ia bekerja sebagai pengembala kambing. Oleh karena itu mari kita menepuk dada. Kalau selama ini kita dilahirkan dalam keadaan yatim, kalau selama ini kita ternyata piatu, kalau selama ini kita miskin dalam keadaan sengsara, ada makhluk yang paling mulia, Allah uji dia dengan keadaan seperti itu agar kita mengambil hikmah dan i'tibar hingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.